Pernah kepikiran nggak sih seberapa besar sebetulnya kendali kita atas hidup kita sendiri? Nah, dalam pandangan Islam, pertanyaan soal takdir dan kehendak bebas ini dijawab lewat dua konsep yang luar biasa dalam, koda dan kodar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini pertanyaan klasiknya kan? Kalau emang semuanya udah ditulis, terus ngapain kita capek-capek usaha? Tapi pertanyaan ini sebenarnya bukan tanda ragu loh. Justru ini adalah pintu gerbang buat kita ngerti lebih dalam lagi. Jadi yuk kita coba pecahkan paradoks ini. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan besar tadi, kita harus pisahin dulu antara rencana dan kenyataan. Coba bayangin deh, ada cetak biru atau blueprint sebuah gedung, dan ada gedung itu sendiri yang lagi dibangun. Keduanya nyambung, tapi jelas beda kan? Nah, dalam Islam, dua hal ini punya nama khusus. Pertama, kita punya yang namanya kodo. Anggap aja ini rencana agung ilahi. Ini tuh semacam blueprint kosmik yang udah ada bahkan sebelum alam semesta ini tercipta. Di sebuah masa yang disebut zaman azali. Semua yang bakal terjadi, dari pergerakan bintang sampai hembusan napas kita, itu semua udah ada dalam pengetahuannya yang sempurna. Lalu yang kedua, ada kodar atau yang sering kita sebut takdir. Kalau tadi koda itu blueprintnya, nah kodar ini adalah proses pembangunannya. Inilah saat dimana rencana tadi jadi kenyataan. Setiap kejadian, setiap pilihan yang kita ambil, setiap momen yang kita jalani, itu adalah perwujudan dari rencana agung tadi. Nah, slide ini benar-benar bantu kita buat ngelihat bedanya. Koda itu rencana ilahi sebelum penciptaan, kodar itu manifestasinya, kejadiannya di dunia kita. Satu itu ketetapan abadi, yang satunya lagi adalah kejadian aktual yang kita alami. Mirip banget lah sama bedanya naskah skenario film sama filmnya pas udah tayang di bioskop. Landasan dari keyakinan ini adalah konsep tentang Lauhul Mahfuz atau lauh yang terpelihara. Gagasannya adalah bahwa semua yang akan terjadi itu sudah tercatat dalam sebuah kitab ilahi. Tujuannya bukan buat membatasi kita, tapi justru untuk menunjukkan betapa luasnya pengetahuan Tuhan yang melampaui ruang dan waktu. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Disinilah jawaban dari paradoks kita di awal tadi mulai kelihatan. Islam mengajarkan kalau takdir itu bukan cuma satu hal yang kaku dan paten. Ternyata ada dua jenis takdir, dan ngerti bedanya ini adalah kuncinya. Coba deh lihat perbandingannya, ada takdir yang sifatnya itu absolut, nggak bisa diubah, kayak akar pohon yang kokoh. Tapi ada juga takdir yang ibaratnya kayak tanaman merambat, yang arah tumbuhnya itu tergantung gimana kita mengarahkannya. Nah, dua jenis ini namanya takdir mubram dan takdir mu'allak. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, takdir mubram. Ini adalah ketetapan absolut yang udah final, nggak bisa diganggu-gugat. Contohnya apa? Ya hal-hal kayak kita lahir di mana dan kapan, dari orang tua siapa, dan yang paling pasti, kapan kita akan meninggal dunia. Ini adalah pilar-pilar kehidupan yang mutlak di luar kendali kita. Ayat ini benar-benar menggarisbawahi sifat final dari takdir mubram. Ajal atau batas waktu hidup kita itu sudah ditetapkan. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa juga dimundurin, barang sedetik pun. Inilah inti dari takdir mubram, hal-hal yang sepenuhnya ada dalam kuasa Tuhan. Dan sekarang, jenis takdir kedua yang super menarik, takdir mualak. Kata mualak itu artinya tergantung atau terkait. Nah, disinilah peran kita sebagai manusia jadi pusatnya. Hal-hal kayak kesuksesan, kesehatan, rezeki, ilmu, ini semua adalah hasil yang tergantung pada ikhtiar atau usaha dan doa kita. Dan ayat inilah jawabannya. Ini adalah pernyataan yang luar biasa tentang kekuatan manusia. Tuhan gak akan ngubah nasib kita sampai kita sendiri yang gerak untuk mengubahnya. Jadi usaha kita itu bukan cuma penting, tapi jadi syarat terjadinya perubahan. Disinilah letak kehendak bebas kita. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau ada takdir yang bergantung sama kita. Pertanyaannya sekarang, terus kita harus gimana? Apa yang harus kita lakuin? Nah, ternyata ada kerangka yang jelas banget untuk kita menjalani peran kita dalam cerita kehidupan ini. Jadi gimana cara kita bermain? Ada 3 langkah simpelnya. Pertama, ikhtiar. Kita kerahkan semua tenaga, semua pikiran, kerja keras seolah-olah semuanya tergantung sama kita. Kedua, kita iringi dengan doa. Kita memohon pada Tuhan, sadar kalau kita butuh bantuannya. Dan terakhir yang ketiga, tawakal. Setelah kita usaha maksimal dan berdoa, kita serahkan hasilnya dengan ikhlas kepadanya. Keseimbangan itu jadi kuncinya. Kenapa? Karena usaha doang tanpa doa itu bisa jadi sombong,
ngerasa kita bisa ngendaliin semuanya sendiri. Sebaliknya, doa doang tanpa usaha, ya itu cuma angan-angan kosong. Jadi, keduanya harus jalan bareng, menyeimbangkan antara tindakan kita dan keimanan kita. Dan setelah kita tawakal, apapun hasilnya nanti, cuma ada 2 sikap yang paling tepat. Kalau kita berhasil, kita syukur, mengakui kalau itu semua anugerah. Kalau kita gagal atau ketemu kesulitan, kita sabar, percaya pasti ada pelajaran di baliknya. Dengan begini, kita nggak akan sombong waktu sukses dan nggak akan putus asa waktu gagal. Jadi, apa sih hikmah atau kebijaksanaan di balik semua ini? Kenapa memahami takdir dengan cara pandang seperti ini jadi penting banget buat hidup kita sehari-hari? Mari kita lihat manfaat praktisnya. Pada akhirnya, keyakinan pada kodo dan kodar ini menumbuhkan ketenangan jiwa. Kita jadi termotivasi untuk kerja keras karena kita tahu usaha kita ada nilainya. Tapi di saat yang sama, kita tetap rendah hati karena sadar hasil akhir ada di tangan Tuhan. Kita jadi lebih gampang bersyukur, lebih sabar kalau lagi diuji, dan gak gampang putus asa. Ini adalah sumber kekuatan mental yang luar biasa. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dengan pemahaman baru ini, kira-kira gimana cara kamu memandang cita-cita dan tantangan dalam hidup akan berubah? Bagaimana keseimbangan antara kerja keras dan pasrah ini bisa membawa lebih banyak makna dalam perjalananmu? Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi.